Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadika shalihin. Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila awlihi bil balam maja'u sidana bi hadratin diniyati taufiq الرضا عن الفضل المغفرة تيسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Babun fil muhafazati 'alal a'mal. Sudah ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tolong lengkapin aja. Karena itu masuknya ke tafsir. Nggak berani ngomong tafsir. Harus baca banyak dulu baru berani ngomong. Wa amal hadis faminha, adapun hadis yang membahas tentang muhafazah. Apa muhafazah? Menjaga. Muhafazah itu menjaga, melestarikan. Muhafazah alal a'mal, atas amal. Jadi ada orang punya wiridan, wirid itu nggak mesti sesuatu yang dibaca. Jadi wirid itu segala suatu sunnah yang didawamkan itu namanya wirid. Wiridnya puasa, wiridnya sedekah, wiridnya salawat, wiridnya salat, salat duha, salat tahajud. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. بسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلمه في الدارين آمين. إلى أن قال حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. Kita udah baca ini kitab ini. Apa yang baca Bang Abu ya kali ya? Kana habbuddin ilaihi, yang paling adalah yang paling agama yang paling dicintai oleh Allah, agama yang paling dicintai oleh Allah, mada wa ma sahibuhu alaihi, adalah yang didawamkan oleh sahibnya, oleh pelakunya. Babun ikhtisas fil ibadah belum. Kan kayaknya kita pernah bacain hadis. Fil bab yang qabla al bab ikhtisas fil ibadah. Coba cari hadisnya kayak gini. Yang awal ya? Iya benar yang awal. Karena habbun ilaihi madawa, paling awal tuh, hadis pertama. Ahabbuddin ilaihi madawa ma sahibuhu alaihi. Jadi agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang didawamkan oleh pelakunya. Maksudnya gitu, kalau ibadah ya emang kita kadang-kadang semangat, ada semangatnya, ada malesnya. Kadang lagi mau puasa, kadang mau sedekah, kadang mau sholat, baca Quran. Kalau males ya enggak ngerjain. Tapi yang paling bagus adalah yang mudawamah,
dawamah selalu continue. Itu nanti yang bakal jadi warisan untuk anak cucunya, keturunannya, dan yang akan dilihat di surga. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ngeren Sayyidina Bilal itu Nabi sampai terheran-heran ketika Isra dan Mi'raj, saya melihat atau saya mendengar suara apa? Suara sendalnya Sayyidina Bilal. Orangnya belum masuk surga, bersendal udah masuk. Ditanya, Bilal, amal kamu apa? Saya pernah mendengar engkau bersabda ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang bisa ngerjain sholat habis wudhu, maka kerjain. Atau kurang lebih begitu maknanya. Semenjak engkau ngomong begitu, saya nggak pernah tinggalin sholat sunnah wudhu. Jadi habis wudhu sholat 2 rakaat. Habis wudhu sholat. Semenjak Nabi ngomong nggak pernah ditinggalin. Akhirnya mendapatkan kemuliaan, sendalnya duluan masuk. Bayangin, sendalnya duluan masuk. Artinya apa ya? Artinya bakal masuk surga juga orangnya, masih sendal doang. Jadi diberi kemuliaan, sendalnya udah bisa, tanda-tanda dijaminnya surga. Itu dia. Jadi kita pilih mau yang mana yang kira-kira kita sanggup sampai tua nanti. Sampai tua nanti. Sholat atau puasa. Makanya yang ringan-ringan, cuma mudah sholat witir. Ada yang sholat witir? Insya Allah kita kerjain sholat witir. Sholat isya, ba'diyah, langsung witir. Gak usah banyak-banyak, 3, jangan pernah ditinggal sampai mati, apapun keadaannya. Sakit mau sekarat, mau mati lampu, mau hujan badai tornado, kerjain. Bentar berbuah udah tua tuh baru ngerasain nikmatnya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, siapa orang ketiduran dari wiridnya ketika malam, siapa orang ketiduran dan dengan atau dari wiridnya ketika malam, siapa orang ketiduran, nama an itu berarti ketiduran. Kalau nama fi ketiduran juga, cuma ketika itu tidurnya di waktu itu. Kalau namaan berarti kelewatan, itu maksudnya. Ada misalnya orang nama fi shaf atau nama fi dars, dia ketiduran lagi belajar. Nah, bangunin. Memang nama anid dars berarti ketiduran, dia nggak masuk kelas berarti. Kalau nama anid dars berarti dia nggak masuk kelas karena makanya an. Mendingan nama fi daripada nama an. Nama ya namu, tidur. An kelewatan berarti dia nggak dibangunin sama temennya di kamar. Kalau nama fi dars lagi belajar, dia tidur. Masih kedengaran dikit-dikit. Memang kalau nama anid daras berarti dia udah nggak masuk kelas, tidurnya bukan di kelas. Jadi orang ketiduran dari hizibnya, hizib tuh wirid, dia punya wiridan baca Quran misalnya, atau salawat atau apapun itu namanya. Minal lail ketika malam, atau sholat tahajud mungkin. Aw an syai'in minhu, atau yang dari itu, yang dari wiridnya. Jadi biasanya dia baca 2 juz ketika malam, habis isya baca 2 juz. Dia cuma baca setengah juz atau sejuz doang, atau 2 juz kurang 2 lembar. Wa qara'ahu ma baina salatil fajri.
Kemudian dia baca antara sholat subuh dan sholat zuhur. Kemudian dia baca antara sholat subuh dan sholat zuhur. Kemudian dia baca antara sholat subuh dan sholat zuhur. Kutiba lahu, ditulis baginya, ka'an nama seakan-akan dia qara'ahu minal lail, baca malam hari. Ditulis baginya seakan-akan dia baca malam hari. Karena dia udah niat. Tadi itu kata khotib kita kemarin, nggak tahu siapa khotibnya. Siapa kemarin khotibnya? Fikri, ya? Bopak. Hah? Oh, Aufa. Bopak yang panggil Bopak. Aufa. Iya. Niat. Ya, bagus niatnya. Bagus khotibnya khutbah tentang niat. Iya. Dia udah niat kan baca 2 juz, ketiduran dia. Nah, lagi baca Quran ketiduran. Dia biasa baca 1 juz. Tiduran cuma baca 5 lembar atau baca sejuz kurang 2 lembar. 7 kurang tiduran. Ya kesel banget misalnya. Kesel bukan karena apa? Kesel ketinggalan. Nah, ini tanda orang beriman begitu. Dia ketinggalan atau kelewatan untuk melakukan kebaikan, dia nyesel. Ya Allah, tadi nggak sholat jamaah. Ya Allah, tadi nggak masuk kelas. Ya Allah, tadi nyesel dia. Ya Allah, tadi terlambat. Itu tandanya orang beriman. Kalau adarin aja. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Akhirnya dibaca kan, ya sempet gak ya? Beda pahalanya kalau baca siang sama malam beda. Itu sholat malam sama sholat siang beda. Sholat duha 8 rakaat sama sholat tahajud 2 rakaat beda pahalanya, gedean tahajud. Al-khusyuk dan dipenuhi syarat-syaratnya 2 rakaat, karena sholat malam tuh lebih afdol. Nah, setahuannya di mazhab Syafi'i sholat malam lebih afdol daripada sholat siang hari. Karena siang hari siapa juga bisa. Kalau malam nggak bisa kecuali orang-orang benar-benar kuat hatinya. Nas'alullah al-afwa. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu layla fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah boleh. La takun misla fulan, jangan kayak itu orang si anu. Siapa si anu? Enggak tahu, enggak disebutin. Jangan kayak si anu. Kana yaqumul laila, dia bangun malam. Fataraka qiyamal lail, tapi kagak salat tahajud. Bangun, kamar mandi, udah balik lagi. Bangun nonton Madrid lawan Barcelona, udah tidur lagi. Ayo ya, udah babak 2 lagi lewatan. Malam-malam nontonnya jam 2, karena kan beda waktunya di Indonesia sama di Spanyol beda. Iya. Wah, bulan. El Clasico misalnya. Atau nggak tahu namanya apa nih, nggak suka bola soalnya. Bukan nggak suka bola sih, nggak terlalu terobsesi sama main bola. Ya bangun tidur, wah, sholat dulu, sempetin sholat. Siapa nih yang kayak begini? Siapa si anunya nih? Nggak disebutin juga syarahnya juga, katanya nggak boleh disebutin. The cost this starter, nggak enak kalau disebutin, malu nanti orangnya. Jadi jangan kayak si anu.
Bisa jadi ngomong begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bukan nyebutin orangnya, tapi yang dimaksud tuh jangan jangan ditiru pekerjaannya. Orang mah nggak penting, kayak yang sering bilang jangan kayak si Alek. Alek mana orangnya? Nggak pernah ada kan? Iya, itu namanya syakhs khayali, hanya bayangan doang. Jangan kayak Alek ente. Alek siapa bang? Oh, Alek tuh begitu orangnya, ngomongnya enak banget, cuma kagak dikerjain sama dia. Alek yang mana? Ini nggak sebutin. Pokoknya jangan males gitu maksudnya. Ya, namanya syakhs khayali, tajrib. Bahasa balaghahnya tajrib. Ngomong orangnya kagak ada. Sosok yang disebut-sebut, cuma kagak ada wujudnya. Itu jangan kayak Alek ya. Alek yang mana orangnya bang? Jangan tanya orangnya, dengerin setelah kalimat ini gitu. Dengarkanlah kalimat berikut. Jangan kayak Alek, dia orangnya males gitu. Maka dengerin kalimat jangan malesnya aja. Jangan tanyain siapa Alek. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal lail min waja'in aw ghairi shalla minan nahari tnatai asyrata raka'atan, rawahu Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal lail, kalau kelewatan salat malam min waja'in aw ghairihi, daripada atau sebab sakit atau lainnya. Ini memang ketiduran. Ini Nabi bukan ketiduran, sebenarnya nggak ada sama Nabi ketiduran. Cuma buat nyontohin bahwasanya tuh begini loh manusia biasa kalau melakukan seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Jadi Nabi itu nggak ada namanya melakukan sesuatu yang makruh, nggak ada. Ngeri. Nggak ada melakukan sesuatu. Kan boleh nggak minum berdiri? Makruh. Ya, itu buat kita. Kalau buat Nabi wajib. Jadi nggak pernah kalimat makruh tuh nggak nempel di sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makruh, mubah, haram, apalagi haram. Haram nggak, kalau haram memang nggak bakal. Memang kalau mubah, makruh, sunnah, semuanya wajib. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu wajib. Maksudnya pahalanya pahala wajib, beda sama kita. Iya. Kita bisa melakukan sesuatu yang makan jengkol misalnya. Apa hukumnya makan jengkol? Makruh, bau jengkol. Iya. Cuma enak banget sih ya. Jengkol, panen jengkol. Langsung kamar mandi, subhanallah. Bau jengkol. Selama seminggu. Makannya hari Rabu. Iya. Emang hilangnya hari Selasa depan baru hilang. Jengkol. Nasallallahu alaihi ya. Nah, Nabi tuh nggak pernah, kalau kita makruh atau minum berdiri makruh. Memang kalau Nabi ngerjain wajib. Wajib Pak, itu buat contohin. Nabi kencing berdiri misalnya, wajib buat nyontohin umatnya. Artinya dapat pahala. Kalau kita kencing berdiri makruh, dosa. Ada yang namanya makruh tanzi, ada yang namanya makruh biasa. Makruh tanzi bisa jadi dosa. Paham dong? Kalau Nabi enggak dapat pahala justru ngerjain. Makruh tanzi salah satunya apa? Lupa kalau nanti ditanya. Kalau nggak salah banyak sebenarnya, cuma kalau ditanya ntar aneh, kalau ingat aneh kasih tahu. Itu dia.
Nabi jadi nggak bisa melakukan makruh. Andaikan mengerjakan pun dapat pahala wajib. Analis tasyri'. Jadi belum itu. Nggak tahu, bukan belum diajarin, nggak tahu kalian. Idza fatahtu shalah min wajh minal as-salatu minal lail min wajhin aw ghairi shalla minan nahar, maka beliau salat di siang hari itsnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat. Kalau beliau ketiduran atau kelewatan salat malam, maka beliau salat siang-siangnya 12 rakaat. Salat apa 12 rakaat? Dalam syarahnya disebutin nggak tahu salat apaan. Ya salat qadha hati namanya. Gitu. Atau ya sholat aja lah. Mungkin biasanya sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi sholatnya 12 rakaat. Ya, karena tahu 4 rakaat malam sama 12 rakaat siang tuh beda pahalanya. Kalau yang 4 rakaat malam-malam dikerjain 4 rakaat siang-siang beda, lebih banyak pahalanya 4 rakaat malam. Maka Nabi ditambahin jadi bukan 4 rakaat, 12. Sholat apa? Sholat sunnah. Beda sama sholat duha. Karena di sini di syarahnya nggak disebutin sih. Jabran li fadilati qiyamil lail qada lahu illa salatul lail minhu fil adadi kadzalik. Al qada la yazidu ala adadil ada. Qada itu tidak melebihi jumlah salat yang ada. Jadi Nabi bukan 12 rakaat qada salat, bukan. Pokoknya salat aja gitu. Ya itu dia. Ini kan kayak ada kontradiksi ya sama bab selanjutnya kan? Iya enggak? Kelihatannya begitu. Bab sebelumnya babun fil iqtisad fil ibadah. Bab menyederhanakan atau sederhana dalam ibadah. Jadi ibadah jangan banyak-banyak, sesanggupnya aja gitu. Nah, ini sekarang Nabi sampai qadha. Itu enggak. Kelihatannya kontradiksi itu tabrakan gitu. Yang benar yang mana nih? Oh, Nabi sampai sholat 12 rakaat siang-siang. Ya enggak ada yang kontradiksi, cuma kelihatannya doang. Cuma enggak ada. Tinggal pilih yang paling ringan, kemudian istiqomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Ada orang bisa terbang, misalnya bisa jalan di tembok, bisa jalan di air, bisa macam-macam karomahnya. Masa jauh-jauh istiqomahnya aja lihat. Istiqomah dalam ibadah. Kalau ada istiqomah lebih daripada karomah-karomah yang lain. Karena istiqomah susah. Duluannya punya teman namanya Yusuf siapa namanya? Yusuf Fathul Ibad. Guruannya sebenarnya sih, cuma kebetulan aja sekelas. Beliau dari Yaman, dari Indonesia berangkat ke Yaman. Ahqaf. Di Ahqaf 2 tahun perang. Jadi di Ahqaf baru 2 tahun perang. Di Arab perang mulu emang. Nggak habis-habis, nggak tahu kapan selesai perangnya di Arab. Di Yaman, di Libya. Bahkan aneh punya abang kelas tuh. Namanya siapa namanya. Lagi belajar di Cianjur, dapat beasiswa ke Libya. Tanya sama gurunya, "Syekh, saya dapat beasiswa ke Libya, gimana?" Kata guru aneh, "Ya udah berangkat aja sana. Memang kalau nggak aman balik lagi." Benar, sampai sono tuh tembak. Ini kelas nih, kelas 1, kelas 3, nih kelas 2 misalnya.
Itu peluru tuh lewat. Wah, dahsyat. Perang sipil Libya, semua di negara Arab perang nggak habis-habis. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Iya, mau agama ya campur tangan negara lain biasanya. Campur tangan negara lain, campur tangan Rusia, campur tangan Amerika, Inggris, diadu domba, Israel, Libya. Ini di kelas nih. Itu peluru tuh dari kelas sebelah ke kelas sebelah. Kelihatan negara. Subhanallah. Nah itu lagi belajar hadis dia belum nunduk semua. Lanjutin lagi. Akhirnya nggak kuat, pulang ke Indonesia. Cuma 4 bulan apa di Libya, perang mulu sama. Sampai sekarang perang. Irak hancur negaranya gara-gara perang. Dituduh sama Amerika. Afghanistan, Libya, apalagi itu Palestina, perang semua. Suriah, ada sebut namanya Arab Springs. Arab Springs itu kebangkitan orang-orang Arab. Nggak usah bahas itu. Jadi ini mau ngomongin apa nih? Yusuf. Yusuf. Nah ini Yusuf ini pengen banget pokoknya muhafadzah ala sholatil jamaah. Jadi selalu berusaha sholat jamaah istiqomah, nggak mau ketinggalan. Repotnya dia udah punya anak, udah punya istri. Jadi di semester berapa kan udah tua, dia udah 2 tahun di Yaman, udah kuliah. Jadi ya mungkin dia kelahiran beda 3 tahun apa 4 tahun sama anak, agak jauh. Akhirnya dia udah kebelet nikah, udah nikah akhirnya. Kalau nikah tinggalnya di luar, masa mau di dalam? Nikah tinggalnya di luar. Dia pengen banget sholat jamaah, cuma kontrakannya kan jauh. Walaupun di depan kampus kan naik tanjakan, kalau deket Cianjur, kalau itu pernah ke Cianjur kan agak naik. Itu di depan tuh kontrakan kan agak jauh kan. Yang di asrama aja kadang-kadang ke masjid males, dingin. Iya. Apalagi yang di luar kontrakan, kadang kontrakan yang agak murahan, agak tinggian atau di bawah misalnya. Kalau sholat nih, sholat isya atau sholat fardu dia kan tidak di kamar, di rumah dia kontrakannya. Dia pengen apa namanya, pengen sholat telat, udah nelponan dah, sur, aina anta rumahnya, ya Allah nusolli insyaallah, ya Allah nusolli. Udah selesai sholat asar, aneh sholat lagi 2 kali, sur. Selalu pengen banget, selalu jamaah, bahkan rela bayar kadang-kadang, bawa makanan, sur buat ente sur. Ya. Kadang-kadang aneh udah rebahan di telepon, sur aneh pengen bantuin aneh gak, pengen sedekah gak, pengen ngapain, sholat jamaah. Aneh udah sholat lagi sama aneh, sampai sebegitunya. Bahkan ada para sahabat tuh bayar orang buat sholat jamaah gara-gara ketinggalan. Ente udah sholat, boleh gak sholat lagi? Boleh, syaratnya jamaah. Ente habis sholat isya nih, sholat lagi, gak apa-apa. Nanti yang paling dikit pahalanya jadi sholat sunnah. Di malaikat catatannya gitu, di tulisan malaikat, oh ini dikit pahalanya nih karena dia kurang khusyuk mikirin anuan misalnya. Nggak apa-apa, yang penting sholat yang kedua tuh dalam keadaan jamaah gitu. Paham Jom? Kalau ente pengen sholat lagi dah sendiri, nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i harus dalam berjamaah. Karena sholat, kadang-kadang sholat 2 kali, 3 kali buat bantuin orang. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, datang pada orang, ya lambat. Bantuin aneh ya, iya dah, aneh sholat lagi. Sholat lagi nggak apa-apa. Datang lagi, sholat lagi nggak apa-apa. Sholat 3 kali, 4 kali bisa sholat zuhur. Nanti jamaah. Jadi imam. Ayo, nanti imam dia apa ya? Muhafadzah ala amal, berusaha senantiasa dalam wiridannya sholat jamaah. Kalau emang susah ya udah yang lain lah gitu. Yang lain lah, kadang-kadang kan nyusahin orang ya, kadang-kadang misalnya. Cuma kalau emang orang yang gak keberatan gak apa-apa. Kalau nyusahin orang, lagi tidur, sholat yuk, sholat.
Sholat yuk. Udah sholat lagi, aneh pengen sholat. Jangan. Emang alhamdulillah dulu aneh emang. Ya biar ngamalin ilmu juga. Babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang dipakai ecak buat ceramah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi menjaga sunnah atau menghidupkan sunnah. Mana ecak? Siwaknya mana? Oh, nah, ini bawa siwak. Nah, siwak. Siapa yang bawa? Yang punya siwak, siapa yang punya siwak? Ada yang punya siwak. Mana yang punya siwak? Buatlah siwaknya. Dipakai gak? Pakai. Beli 3, Bu. Ya. Yeah. Satu ditaruh kamar mandi, satu ditaruh ini. Pakai dah tuh. Oh, iya, iya. Bagus kan ceramahnya? Habis itu Kiai Haris Hakam datang ceramah tentang itu kan? Tentang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dipakai buat Sabtu bahagia. Siwak beli murah, Bu, 10.000. Beli tuh, beli rada banyakan. Itu kata Eca, tuh beli. Nggak taunya nggak ada tukang siwak kemarin ya. Ah, dasar. Kiranya ada tukang siwak kali banyak tasbih segala. Mana tukangnya? Tukang tales tuh sama tukang es, sama tukang singkong. Giliran kagak ada acara dia datang tukang siwak ke situ. Tukang minyak wangi. Tuh, ada kali mungkin di depan ya. Tukang siwak di depan. Ini namanya muhafadzah ala sunnah. Kadang-kadang aneh lupa, kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang masuk kolong kasur, kadang-kadang dilempar toha. Tapi seenggaknya mana siwak. Pakai. Kadang-kadang dibawa ya pas takbir ya kagak dipakai tadi. Seenggaknya udah dibawa. Beli. Ntar sediain lah di kantin, yang Bang Aboy. Terus dia di kantin yang pakai siwak atau aneh yang beli. Ya pokoknya yang penting mau beli siapa kayak yang jual terserah. Ini minta bawain terserah siwak. Kalau di tempatannya dulu wajib. Jadi ada beberapa emang identitas suatu pesantren mungkin. Jadi ciri khas suatu pesantren. Kalau di tempatannya itu di Maseng apa namanya di mana? Umul Qura. Nah, iya, Umul Qura. Wajib pakai peci, kemana-mana pakai peci pokoknya. Itu lagi pikir, lagi push up, olahraga, pakai peci. Semua pakai peci, ngapain pun kecuali mandi sama tidur. Pakai peci kemana-mana. Dijemur, hujan-hujanan, peci selalu pakai peci. Pakai peci. Sama bawa tasbih dan siwak kalau sholat. Tasbih sama siwak, tasbih sama siwak. Jadi tasbihnya atau siwaknya diikat di tasbihnya. Gitu. Jadi identitas. Di kantinnya emang disediain tasbih kokah, mahal kalau tasbih kokah. Tasbih sama siwak nggak penting sih tasbih yang mana kita. Ada yang naruh tasbih tuh di motor Anda, punya siapa itu? Nggak tahu punya siapa itu di gantungnya. Ini siapa? Nyumi tadi, kok ada? Iya, warna coklat. Hah? Pas ngambil bunga, ini ya, bunga buat lalaban itu.
Iya nih nggak tahu punya siapa, takut aneh taruh ada lafaz Allahnya, aneh bawa aja kemana kehujanan kayaknya dari sekarang. Iya, jadi identitasnya gitu, pakai tasbih, pokoknya sholat selalu bawa tasbih, sholat selalu, atau dikalungin sama siwak, sholat peci, mana-mana pakai peci, sampai rumah pakai peci terus. Udah apa misalnya emaknya gitu, bang itu pecinya lepas apa enggak? Nggak boleh dilepas kata Pak Kiai nggak boleh dilepas gitu. Jadi ke bawah sampai rumah. Kalau kita kan malas banget pakai peci ya gini. Pakai peci begini. Nah, biar ngapa begini. Seh, seh, ganteng kali. Iya emang ganteng sih. Begini, sampai begini. Jatuh. Mending sih daripada begini pakai pecinya. Ini siapa yang pakai begini? Yang benar begini pakai peci tuh. Jidatnya kelihatan, atau emang takut jatuh, nggak apa-apa ntar sholat baru naikin lagi. Pakai kemana-mana pakai peci, identitas. Kecuali olahraga bau ntar pecinya kalau keringetan. Kecuali peci yang jaring biasa. Mau cewek mau cowok bukan pakai peci, bawa tasbih sama siwak. Mukenanya tuh ada tasbih sama siwak. Kalau aneh ke Masjid Putri, kadang-kadang aneh tugas jagain anak putri di pesantren sono, karena lagi liburan, terus jadi satpam. Sholat di masjid juga dikasih satir panjang, dari ujung sampai ujung panjang satirnya. Ada tasbih, bawa tasbih sama siwak, bawa tasbih sama siwak. Kadang ada yang pakai holder, pakai tempatnya, kadang itu namanya muhafadzah ala sun. Ada yang pakai minyak wangi, terusin. Habis beli lagi, stok yang banyak. Bagus, sun. Yang laki, yang cewek jangan. Cewek wangi banget, masjid jangan. Ambreng-ambrengan, tahu ambreng-ambrengan? Wah, siapa nih wangi nyong-nyong? Anak cewek, karena yang wangi yang biasa aja. Nggak ada sih, aneh selama ini belum ada, alhamdulillah belum ada. Emang kadang-kadang aneh pernah ngajar di tempat sana di Cianjur, pakai, waduh, aneh dulu masih jomblo, kita mau minyak wangi gini, bukan jadi senang, kok kesel, apa ini coba, bau banget, sampai masuk ke paru-paru, Masya Allah, aneh bilangin, kalau aneh ngajar, aneh kan cowok nih, jangan pakai minyak, jangan nekot tebal banget, sampai terigu dimasukin sini tempel. Bener putih banget. Ada emang orang-orang putih asli, orang putih beneran, ada pakai bedak. Aneh kalau ngajar bukan yang pelototin kelihatan, enggak, kan kelihatan walaupun aneh ngajar yang ngadep ke atas, kita gitu, cewek kan, paham gak ini? Tapi kadang-kadang aneh nengok putih amat, minyak wanginya, masya Allah. Kalau yang ngajar cewek silahkan. Lagi acara-acara isinya cewek semua, boleh, silakan aja. Ya, lagi nikahan misalnya, cuma ada pengantin cewek, nggak apa-apa, silakan. Nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa, silakan. Iya, lagi pesta khusus, girls only, gitu. Iya. Ladies only, cewek semua boleh. Mau joget-joget, mau kayang, mau muter-muter, terserah ente. Yang penting auratnya ketutup antara perempuan. Tapi nggak usah pakai jilbab, boleh, boleh aja. Tapi jangan ada yang cowok masuk, enggak boleh kalau ada cowok masuk. Iya, pakai minyak wangi yang biasa aja kalau yang cowok. Cewek jangan. Atau kadang-kadang cewek ada yang pakai apa namanya? Inian, hand body lotion, wangi itu kadang-kadang. Jangan cari yang kagak wangi. Yang bagus emang nggak wangi sebenarnya. Nggak ditambahin fragrance, biasa aja, moisturizer atau hand body lotion, jangan yang wangi banget nih, jadi ketahuan ini baunya si Anu nih, aduh, sampai begitu tuh dosa. Ini baunya si Anu nih, wanginya sedep banget, aduh, nggak boleh. Ini bau minyak angin nih, berarti kalau bau minyak angin berarti bau kongkong, berarti bau nenek-nenek ketahuan. Nah, bau minyak angin ini bau si Anu nih baru ketahuan.
Mau balsam. Gitu kan tahap. Semua juga bakal jadi bongkong, bakal jadi nenek-nenek. Kecuali yang nggak mau. Wah gawat, saya sudah menyukai minyak angin. Nah berarti tandanya umurnya udah tidak muda lagi. Kalau udah mulai suka fresh care, enak banget fresh care. Oh suka fresh care. Ini suka fresh care. Aneh nggak suka, sampai sekarang aneh nggak suka. Alhamdulillah. Itu fresh care mau wangi ini, wah enggak. Wangi aromaterapi, mau aromaterapi, terapu, enggak suka aneh fresh care. Cuma nanti akan ada waktunya, enak juga fresh care, wah itu berarti tanda-tanda itu udah tua. Sudah mulai menyukai minyak angin. Pasti pakai, enak juga ya. Wah, tua. Udah mulai persiapkan diri. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka